kami akan menjauh dari Tuhan kalau kami tidak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan firman-Mu bagi setiap kami, karena hanya melalui firman-Mu saja kami dapat mengenal Allah secara pribadi. Hanya melalui kebenaran firman-Mu saja kami dapat memahami jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Hanya melalui kebenaran firman-Mu saja iman kami bertumbuh, hati kami dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Itu sebabnya biarkan Engkau yang menguasai setiap kami pada pagi hari ini. Dan ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mendapatkan pesan khusus dalam kehidupan kami, pesan yang dapat kami jadikan pegangan, pengharapan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus berfirman ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Kami membuka hati kami saat ini, pikiran kami untuk dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu. Kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Setiap kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Bolehkah tengok rekan samping kiri dan kanannya, berikan senyuman yang paling cerah. Dia akan katakan Tuhan Yesus baik. Oke, haleluya. Saya bersuka cita bisa berdiri di hadapan saudara, melayani saudara melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat wajah-wajah orang diberkati ya, semuanya cerah, semuanya ceria, baju-bajunya juga beraneka ragam, ada yang berbunga-bunga, ada yang berwarna-warni. Ini bukti bahwa kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Saya bertanya siapa yang bersuka cita pada pagi hari ini, lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Kita buka kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 5. Pembacaan kita sebenarnya mulai dari ayat pertama ya sampai dengan ayat 26. Tapi saya hanya ingin membaca ayat kuncinya saja, yaitu terdapat di dalam ayat 13 sampai ayat 15. Kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15 yang sudah dapat katakan amin. Ya, sekarang kan Alkitab bukan hanya dalam bentuk buku ya, Bapak Ibu terkasih ya, ada dalam aplikasi, itu lebih mudah dibawa kemana-mana. Jadi kita buka handphone, itu buka aplikasi Alkitabnya dan kita baca dan renungkan sama-sama. Ya, kita baca kitab Galatia pasal 5 ayat 13 firman Tuhan dan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Haleluya. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan Kristen. Iya kan? Hari ini adalah tanggal 30 ya, masih di bulan Agustus. Esok hari kita sudah berada di hari yang terakhir di bulan Agustus. Ya kan? Kita akan masuk di dalam bulan September, dan kita tahu bersama bulan September adalah bulan persiapan untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, ya kan? Saya berdoa setiap kita diizinkan Tuhan untuk melalui bulan ini, mengakhiri bulan ini, dan memulai bulan September dengan kebaikan Tuhan. Amin. Ya kan? Dan kita akhiri dengan iman, dengan pengucapan syukur bulan Agustus, dan kita mulai bulan September dengan iman kita. Kita percaya hidup kita semakin diberkati. Amin. Hidup kita semakin diberikan Tuhan segala yang baik. Tuhan mempercayakan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih,
Ada 5 ya. Yang pertama itu adalah agama Islam, yang kedua adalah Kristen, yang ketiga adalah Katolik, yang keempat itu adalah Hindu, dan yang kelima adalah Buddha, dan ada pun juga aliran-aliran kepercayaan yang lain. Saya setuju kekristenan itu adalah agama. Tetapi kalau kita melihat apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, kekristenan itu bukan hanya sebatas agama. Ya. Jadi berbicara mengenai kekristenan, kalau kita melihat dari etimologi ataupun dari asal kata kekristenan itu sendiri, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos. Kristianos artinya adalah sebuah kehidupan yang menunjukkan ataupun menghidupi kehidupan Kristus. Amin. Jadi berbicara mengenai kekristenan, tentu ini berbicara mengenai sebuah kehidupan. Berbicara mengenai kekristenan, ini pun juga berbicara mengenai sebuah keyakinan di mana kita yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, yang seperti dikatakan. Amin. Nah, kita yakin bahwa hanya ada satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu di dalam Yesus. Nah, kita yakin dalam kekristenan bahwa ada sebuah janji keselamatan, ada sebuah janji hidup yang merdeka ketika kita membenarkan diri kita, ketika kita meletakkan atau menaruh kehidupan kita di dalam Kristus. Amin. Nah, makanya kalau kita melihat tulisan Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia, ya, di sana dikasih perikop tentang apa? Tentang kemerdekaan Kristen. Amin. Jadi ketika kita hidup dalam Kristus, kata firman Tuhan, kita ini dimerdekakan dari segala bentuk peraturan-peraturan yang sudah lama digenapi di dalam Yesus. Peraturan apa itu? Yaitu peraturan atau hukum Taurat. Namun berbicara mengenai kemerdekaan, ya, kemarin tanggal 17 Agustus kita sudah merayakan hari raya kemerdekaan bangsa kita. Nah, saya melihat Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan itu kan ada 2 ya. Kita lihat dari 2 sisi. Pertama itu kemerdekaan secara de jure, ya, secara yuridis, dan yang kedua itu kemerdekaan secara de facto. Nah, saya coba melihat mengulang kembali pelajaran sejarah waktu SMA dulu. Secara de facto memang tanggal 17 Agustus itu sudah dideklarasikan hari raya kemerdekaan bangsa kita. Betul atau tidak ya Bapak Ibu yang terkasih? Ketika Presiden pertama itu Bung Karno memproklamirkan proklamasi 17 Agustus, di saat itulah secara de facto bangsa Indonesia dimerdekakan dari penjajahan. Namun kalau kita melihat setelah tanggal 17 Agustus itu tahun 1945, apakah bangsa luar atau bangsa asing yaitu bangsa Belanda langsung melepaskan bangsa kita? Jawabannya tidak. Ada usaha demi usaha yang dilakukan oleh bangsa Belanda untuk coba merebut kembali bangsa kita. Namun pada tanggal 27 Desember tahun 1949 barulah secara de
kekristenan dengan keyakinan yang lain. Kalau kekristenan kita melakukan semuanya bukan untuk memperoleh suatu janji hidup yang kekal, bukan. Tetapi karena kita sudah memperoleh janji itu, maka kita harus mengisinya dengan sebuah kehidupan dan kesetiaan milik Tuhan. Amin. Sampai percaya kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Katakan amin. Coba tengok kembali dengan samping kiri kanan. Katakan, di wajahmu terlihat wajah-wajah orang merdeka. Amin. Nah, kita bukan seperti seorang tawanan, ya Bapak Ibu terkasih, untuk supaya memperoleh sebuah remisi gitu ya, sebuah pembebasan. Kita mesti menunjukkan sebuah perbuatan baik, ya kan? Kita menunjukkan sebuah perubahan. Tetapi karena kita ini sudah dimerdekakan, amin, melalui Yesus Kristus, makanya sebagai pengucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan, kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Amin. Namun kalau yang kedua, kalau kita melihat dari ayat 12 sampai dengan pasal 6 itu ya, kita dapat melihat apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita ketika Tuhan sudah memerdekakan kita. Karena secara de facto masih banyak orang Kristen yang belum dimerdekakan. Betul? Iya kan? Masih banyak orang Kristen yang masih hidup dalam tabiat duniawi. Masih banyak yang lebih praktis apa mereka? Lebih praktis seperti ini. Tidak usah jauh-jauh. Masih banyak orang Kristen yang masih mabuk. Di sini tidak ada ya. Amin ya. Lebih praktisnya lagi apa Pak Pendeta? Lebih praktisnya lagi masih banyak orang Kristen yang selingkuh. Masih banyak rumah tangga Kristen yang bercerai. Amin. Masih banyak suami dan istri yang masih saling batu gigi. Ya kan? Kata firman Tuhan di dalam ayat apa ini, di dalam ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan. Iya kan? Masih banyak di antara kita yang bukan hidup di dalam kasih, tetapi kita hidup di dalam kebencian. Orang bilang tidak bisa tasawuf. Kalau tasawuf langsung kabeh. Mau ditegur, kenapa tidur? Jawabnya, kiapa sedang tidur. Iya kan? Nah itu realita, itu secara de facto bahwa memang masih banyak di antara kita, meskipun kita sudah dimerdekakan secara yuridis oleh Tuhan kita yaitu Yesus Kristus, secara de facto kita masih banyak belum dimerdekakan. Amin. Makanya kesatuan bagi setiap kita pada pagi hari ini mulai dari ayat 13 itu sampai dengan pasal 6. Apa yang mesti kita lakukan ketika Yesus memerdekakan kita? Yang pertama yang kita lakukan adalah begini. Jangan biarkan kemerdekaan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Ingat ya Bapak Ibu terkasih, Tuhan memerdekakan kita. Itu bukan berarti kita sudah bebas untuk melakukan apa saja. Kita hidup dalam dosa, kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup di dalam kenajisa, kita melakukan segala keinginan daging. Justru karena Tuhan tahu kita ini manusia tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh keselamatan itu untuk sempurna di dalam kekudusan, makanya Dia menebus kita di atas kayu salib, Dia memerdekakan kita supaya dengan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita isi kemerdekaan itu dengan apa? Dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tidak menjadikan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Melainkan kata firman Tuhan apa? Layanilah seorang akan yang lain, kasihilah sesama manusia, dan hiduplah oleh Roh serta saling tolong-menolonglah kamu, kata firman Tuhan. Amin. Nah, saya percaya kalau anugerah Tuhan kita bisa melakukan ini, yang bisa saling mengasihi satu sama yang lain, katakan amin. Gitu kan? Pak Pendeta, mengasihi itu gampang diucapkan, ya kan? Indah untuk diucapkan, ya kan? Nyanyian yang paling indah itu nyanyian apa Bapak Ibu?
Dengan kasih manusia kita tidak mampu mengasihi orang yang memfitnah kita, yang berbuat jahat kepada kita. Tapi saya percaya dengan kasih Tuhan kita bisa melakukannya. Yang setuju katakan amin. Ini pesan Tuhan bagi setiap kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita kasihi sesama manusia, kita hidup menuruti keinginan roh, sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan roh dan keinginan daging itu ibarat seperti air dan minyak, dan kita hidup saling tolong menolong karena apa yang kita tahu itu yang akan kita tuai. Itulah yang ditulis dalam kitab Galatia pasal 6. Kita lakukan itu semuanya sebagai bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan untuk mengisi kemerdekaan yang secara yuridis Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita, sehingga secara de facto kita benar-benar hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang mau hidup sebagai orang yang merdeka. Katakan amin. Coba tengok lagi teman samping kiri kanan, kasih bukan palu, aku boleh kasih palu ini mengatakan merdeka. Haleluya. Aku ini semua ya kan, ini harus dibakar kembali di semangat nasionalisnya ini ya kan. Gitu. Coba tengok teman samping kiri kanan, katakan merdeka. Sekali lagi, coba tengok teman samping kiri kanan, katakan merdeka. Saya kalau ketemu rekan saya yang lebih senior, beliau sudah pensiun, dosen di Sikat dulu itu sendiri. Kalau ketemu beliau selalu ucapkan salam merdeka. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin kenal ya Bapak Fandi Tobi gitu. Kalau ketemu beliau pasti ucapkan merdeka, ya kan? Membakar semangat nasionalis kita, ya kan? Boleh sekali lagi tengok sama teman samping kiri kanan, katakan dengan keras merdeka. Haleluya, ya kan? Saya berdoa setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, kita bukan hanya dimerdekakan secara yuridis, tetapi sebagai wujud pengucapan syukur kita kepada Tuhan, kita melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, hidup menurut keinginan roh, dan menabur kebaikan bagi sesama sebagai bentuk pengucapan syukur untuk mengisi anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah beri bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman yang kembali lagi bagi setiap kami pada pagi hari ini, Bapak Saudara, yang memberikan kami sebuah penjelasan bahwa kami sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami secara yuridis, dan kami mau melakukan kehendak-Mu sebagai bentuk pengucapan syukur kami untuk mengisi anugerah kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus ini terbatasan hamba-Mu, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, tetapi selebihnya biarkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Mari setiap kita berkata amin. Kita bangkit berdiri, kita akan mengucapkan Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal terpelihara, yang diandalkan daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan